Pagi-pagi. Pasien sempat bincang-bincang itu bahwa saya kasih tahu ciri-ciri kalau mau, tapi saya dapat rasakan bahwa ada hal yang miskale, saya bilang begitu. Oh iya Pak, saya sudah banyak ke paranormal, dia bilang. Saran saya sih nanti kalau mau terapi boleh, syaratnya beli galaksur bla bla bla. Saya kasihlah video nonton itu. Nah, tadi malam banyaklah hal-hal yang miskale yang terjadi dengan dia gitu. Pragat Terus ada sube. sedangkan dia kondisinya sekarang lagi diimpus, lagi Waduh, pakai oksigen ya. waduh. Nanti mungkin kapan dia sudah good kondisinya, dia mintalah doa, tolong Pak didoakan Pak. Oke, Oh, gitu aja ya. Saya jadi bilang sebelum saya daftar ke Pak Rudi, kita harus beli galakso dulu. Nggih, nanti yang transport dulu, dia bilang gitu. jadi secara alam alam gaib atau alam Tuhan Yesus lah gitulah ya gitu ya. Kita pakai keadilan sosial demi kemanusiaan. Pasien Anda kan Hindu. Pasien saya ini Yes. uh, dia Kristen, Waduh, orang Bali, tinggal di Buduk. tapi dia seorang Kristen. Ya, seorang Kristen. Kan banyak di Buduk itu Bali Kristen tuh banyak. Tahu basisnya Buduk itu sama basisnya mana itu eh, banyak orang Kristen. Tapi Oh, tapi kenapa ya orang Kristen bisa dileain, Pak? orang apa aja bisa dilihatin, Pak. Yang penting ada sebab akibat. Berarti saya ini kena lea, Pak. Apa Anda Kan saya ada sebab akibat karena berbuat dosa, bla bla ya bla. sebabnya Pak, sebab dalam diri sendiri, tidak ada sebab luar. Kenapa yang luar tidak bisa membuat mengganggu saya? Karena masih ada saya. Aku adalah aku, kata Tuhan Yesus, bukan saya adalah Sumerte. Pak, lanjut ya. Jadi dia tidak hari ini. Pak, masih diimpus segala macam. Saya kan cari, kan kita harus ngajukan jadwal dulu kapan ada kosong gitu loh Pak. Oke, Saya upayakan carinya pagi, kalau kalau Pak mau ikut, oke, saya jemput Pak. Berarti kalau dari Denpasar jam jam 7 kita sudah jalan. saya Pas kendaraan saya bagus gitu, tak jemput Pak. kalau kendaraan Anda jelek bagaimana? Pakai motor Pak. Mimi Ratu Dewa Ratu. Udah man. Ini maklum mobil sudah 25 tahun ada aja keluar dia mulai rewelnya satu persatu Pak. Nah, saya baru 10 tahun setruk sudah gila saya, Pak. Pak, tahu saya gila, Pak? Enggak Pak waras, buktinya Pak bisa nelpon saya. Nah, Anda punya ilmu kejiwaan sudah tidak sampai. Jadi begini, Pak, saya ulangin ceritanya. Sudah tidak perlu dengan orang lain kan? Aduh. Tangan saya sakit sekali. Ya, Saya nanti ini. kalau ditelepon tak angkat lagi dia gitu. Siap. Jadi gini, Pak. Saya kan sudah pernah ke rumah Anda. Waktu cerita tentang si warung soto itu dengan berkobar-kobar kan saya marah. Hmm. Terus Anda menasihatin Pak Har, saya harus ngomong sama Pak Har, boleh silakan. Begitu Anda ngomong, saya langsung terdiam, tapi bukan terdiam, tertawa meringis. Oh gitu ya, masih tanda kutip ngejek Anda. Ya biasa arogannya. Jadi setelah Pak mengatakan, kenapa Pak Har harus marah?
Kenapa Pak harus menyimpan sampah dalam diri Pak? Itu sebabnya Pak sudah berusaha kanging kau kelot kaje tidak meletus itu Pak. Yang 10 juta itu, yang AFC itu, yang Galaxur, yang kopi Ganoderma. Kenapa? Karena Pak menyimpan sampah. Waktu Pak mengatakan gitu, saya terima dengan sukacita, tapi masih dengan nada nada sombong. Anda masih ingat waktu itu? Lupa saya, Pak. Cocok dah nih. Sing Anda perlu nih bagi Anda, lupakan saja. Biarlah diingat oleh pasiennya masing-masing. Nah, itu sebabnya saya langsung berpikir, benar juga ya. Pokoknya gini Pak, siapapun yang menasehatin saya selalu mental. Kalau dia punya ilmu kejiwaan, ilmu apapun, ilmu jiwanya, ilmu kehidupannya itu di bawah saya. Saya tolak. Misalnya, seperti Pak Putu Budi. Pak Putu Budi itu sebelum stroke, dia itu seorang trainer, asuransi. Waktu saya sudah keluar dari asuransinya Anda, Zurich, saya coba masuk lagi ke asuransi Sun Life. Dan dia adalah salah satu trainer. Jadi semua murid baru, calon member dikuliahin bla 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 bla. Oke. Sudah gitu saya coba jualan lagi. Ternyata bakat saya tidak dijual jasa tanpa barang. Waktu itu duluan Galaxur kayaknya daripada squeeze Suris ya. Mana duluan, Pak? Iya. Duluan Galaxur, Pak. Nah, duluan Galaxur Pak mau ambil tambah-tambahan gitu ya Pak, menawarkan saya. Saya ambil training premi termurah. Begitu sakit saya merasa sangat yakin dibayar. Ternyata 3 dokter spesialis membuat saya jebol 30 juta. Gara-gara satu suntikan itu yang belum 3 bulan, maka saya tidak di-cover. Sakit hati saya kepada Pak Sumartana. Enggak Pak, cuma saya sudah mengerti jalan kehidupan. Waktu itu belum ada simpanan dari Galaxur, Komang pontang panting pinjam uang supaya saya keluar dari dokter. Hanya karena saya salah mules makan, salah diagnosa, diare, disebut penyakit ini, penyakit itu, 35 juta. Nah, saya yakin sekali waktu itu Zurich akan mengcover. Ternyata ada satu wawancara dan suntikan Floxum apa itu. Nah, itu menyebabkan gugur. Jadi itulah perjalanan spiritual saya. Dalam perjalanan selanjutnya saya mencoba lagi asuransi. Nah, ketemu si ini Pak Putu Budi. Setelah gagal, lepas dah, kita tidak pernah ketemu lagi. Di suatu masa, saya jogging pakai Australia, kostum Kopassus alam gaib kita. Dia sedang jogging sama istrinya. Lewatlah saya, atau dia lewat, atau back pointnya, si engkau itu kok berani sekali ya? Coba aku sapa ya. Terus istrinya, emangnya papa berani? Iya ya, serem juga ya. Nah itu loh Pak. Jadi dia seorang motivator, sama seperti Mario Teguh, pandai ngomong sing ada pede. Hanya karena tulisan nyalinya ciut sekali. Di situ arogan saya terpupuk. Makanya saya kepada Tuhan Yesus lebih teguh daripada siapapun. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun sakit seperti saya yang mengeluh. Walaupun dia bangkrut, tapi beda kasusnya. Nah, ada satu masa Pak, penginjil Fatieli, waktu dia belum ditabiskan menjadi pendeta,
dia datang ke rumah saya bersama seorang diakonia perempuan untuk kasih uang bulanan untuk Kayla. Waktu ngobrol, saya tanya, Pak Fatieli ini benar-benar bisa paham bagaimana penderitaan saya, Pak? Dia jawab, paham, Pak Elia. Pak Elia itu kan suka marah-marah, begini-begini ya. Biasanya bebas, sekarang tidak bebas. Rasa pemberontakan diri, pidatonya pintar sekali, Pak. Ya, benar, Pak. Apa yang Pak sampaikan itu benar. Oke, jadi di mulut dia merasa berempati dengan saya. Di suatu masa setelah dia ditahbiskan jadi pendeta, 2 tahun kemudian dia kena stroke, Pak. Karena dasarnya dia adalah diabetes. Karena dia sudah stroke, saya tidak pernah punya keinginan untuk berkunjung ke rumah pendeta saya di gereja saya. Tuhan memaksa saya datang ke rumahnya dia dengan cara bagaimana? Di Komsel. Komsel tahu, Pak? Komunitas seluler. Jadi di area rumah ini dibuat kelompok doa, kelompok baca Alkitab, kelompok sharing. Saya kelompok wilayah 7. Kemudian Pak Victor Abednego adalah gembala Komsel 7 kami. Nah, suatu saat Tuhan menetapkan dia kena DB. Kena DB, laporan ke WA. 1 hari DB-nya turun, nggak turun-turun. 2 hari nggak turun, dibilang 3 hari nggak turun. Tolong ya, jangan dijenguk karena masih belum turun. Oke, karena sudah pesan, jangan jenguk karena begitu jenguk kan merepotkan, nggak bisa tidur gitu ya. Halo, masih hidup nggak ini Pak Sumerta ini? Terus? Oke, sudah gitu sampai hari ke-6, Pak. Hari ke-6, wah sontoloyo. Ini biasanya hari ke-3, ke-4 tuh sudah mulai. Hari ke-6 masih parah. Saya punya 1 kotak subarasi. Grace belum dibuka. Hasil tilepan dengan uangnya pendalan itu. Nah, tergerak oleh pikiran waras saya. Itu kalau bahasanya orang Kristen Pantekosta, Tuhan membisikkan suara dalam hati saya, Elia, kasih gembala Komselmu 1 kotak subarasi senilai 1.800.000. Singkat cerita, saya mau telepon. Jangan Pak, istri saya nggak ada di rumah. Nanti titip aja ke tetangga. Titipnya kemana? Ke pendeta Fatieli. Jadi mereka satu pastori, satu tempat kos gitu, satu tempat gereja. Kan gereja kalau gitu kan dapat tempat tinggalnya itu bersebelahan. Saya datang ke sana untuk menyerahkan AFC dan sekalian kunjungan. Nah, tidak ada yang kebetulan, Pak. Secara manusia saya tidak punya keinginan untuk berkunjung ke orang stroke pendeta. Tapi saya dipaksa. Pembimbingmu Pak Victor Abednego belum pendeta, masih penginjil, sakit diabetes sudah 6 hari nggak turun, nggak naik trombositnya, kamu kasih subarasi saja. Saya datang ke sana, berceritalah Pak Pendeta Fatieli ini. Cerita, kayaknya sudah pernah atau belum, Pak? Kayaknya. Sudah. Ya udah, kita lengkapin ya. Terus lanjut, terus. Hah? Terus nggak isi belok ya. Jadi terus tancap gas, gaspol. Terus ada lampu merah, lihat kiri kanan, jalan lagi. nggak ada lampu merah, ini bypass, nggak ada bebas hambatan, nggak ada tikungan kanan kiri. Jadi tancap gas, kecuali di depan ada orang stroke, direm aja, jangan ditabrak. Terus dalam perbincangan kanan kiri, dia mengatakan begini, Pak Elia, saya baru bisa memahami mengapa Pak Elia ini selalu marah-marah.
Kaget saya dengar itu, Pak. Hmm. Saya tanya, emangnya Pak Pendeta Fatieli marah-marah di rumah ini? Tak tanya istrinya, Ci, dia marah-marah? Dia angguk, Ci. Hah? Pak marah-marah? Wah, nggak benar ini, Pak. Kalau jemaat marah-marah karena kena stroke, wajar. Kalau pendeta kena stroke dan marah-marah, itu kurang ajar, Pak. Saya pakai kata kurang ajar untuk bercanda. Dia tersenyum, merasa bahagia. Dan saya bilang, saya tetap bela dia. Pak, seharusnya Bapak nggak boleh marah, Pak. Bagaimana kalau Pak marah dan ketahuan sama jemaat? Apa akan teladan ucapan yang terucap dari bibir Pak Bapak Pendeta? Bahwa kita harus menerima apa rencana Tuhan. Kalau pendeta kan begitu khotbahnya. Nah, saya dapat kesempatan nembak dia, Pak. Dar, bukan jedor sekali, Pak. Pakai brand. Jadi, seharusnya Pak tidak marah-marah, Pak. Kalau orang biasa seperti saya yang dukun, kalau dukun tuh lagi kerja harus marah, Pak, sama setan. Nah, alam bawah sadar saya sudah tertanam, saya tukang marah. Jadi kalau saya marah-marah kepada diri saya, sebetulnya saya sudah terima kalau ini penetapan Tuhan bahwa saya stroke. Tapi ya berat, Pak. Nah, waktu berat itu di luar kemampuan manusia saya marah, Pak. Nah, itu dia. Saya bilang, kalau Bapak nggak boleh dong, Pak. Bapak kan baru pendeta, baru 2 tahun jadi pendeta. Saya sindir habis-habisan, sakit hati dia mungkin. Saya sengaja sakit hati, kenapa? Arogansi saya keluar untuk memberikan sebuah tamparan. Terus saya bilang gini, Pak Fatieli masih ingat nggak waktu terakhir datang ke rumah saya bersama Ibu Devi? Oh, ingat. Waktu itu kan Pak masih penginjil kan? Ya, belum pendeta kan ya. Pak ingat apa yang saya tanya? Ingat. Terus apa jawab Pak sama ke saya? Pak menjawab bahwa Pak bisa memahami saya ya. Ternyata hari ini saya baru tahu. Waktu itu Bapak tidak benar-benar memahami saya. Pak Sumerta, mumpung ada timing saya telanjangin pendeta saya. Demi sebuah kebenaran kemanusiaan. Kalau khotbah, jangan munafik. Kalau kamu lagi putus asa, khotbahlah kamu putus asa. Bila perlu dalam isi khotbahmu 50% putus asa, tapi 50% ternyata Tuhan masih jaga saya. Itu tujuan saya, Pak. Kenapa? Orang yang sudah di atas kita, ilmunya harus dihantam, Pak. Mumpung ada kesempatan. Terus, tentang itu saya ada satu hal yang penting lagi, Pak. Oh, nanti ada cerita tentang orang lain, tapi sudah pernah rasanya. Nah, sama Pak Fatieli ini, akhirnya dia bilang, Elia, pendeta kan juga manusia. Nah, begitu dia ngomong kalimat itu, Pak, sudah selesai. Saya tidak menghina dia, tidak mengejek dia, tidak menghibur dia. Saya sudah tahu pengakuan tulusnya dia. Jangan aku terus ditembak, Elia. Aku kan juga manusia. Oke, terima kasih. Setelah itu saya diam. Tidak pernah menghibur atau mengangkat dia sebagai pendeta. Enggak. Dia sudah terucap dengan sangat tulus. Hati nurani saya berkata, Elia, diam kamu. Sudah cukup pengajaranmu. Ternyata, dari kasus ini saya bisa tahu, Pak, kalau orang memberikan penghiburan yang tidak sejenis penyakit yang dia alamin, dia bilang, aku bisa bersimpati, bisa memahami. Bullshit. Contoh, Mario Teguh.
betapa banyaknya dia menilap uang masyarakat. Setelah dia ketahuan dia tidak mengakui anaknya, semua dosanya dimakan dengan karma buruk. Tidak punya gawe, bukan? Seorang motivator yang tidak sedang dalam keadaan yang bertobat dari keterpurukan, dia tidak pernah tahu. Satu yang tahu, Pak, namanya pendeta jalanan Joni siapa, nanti tak kasih, Pak. Saya khusus carikan untuk Anda. Dia dulu bajingan, narkoba, tukang main perempuan, suntik, pembunuh, tatuan semua, masuk ke hitam putih. Sekarang menjadi pendeta jalanan. Kenapa pendeta? Karena ada satu gereja yang mau menerima. Jadi itu bukan gereja Kristen Protestan, Pak. Itu gereja Kristen Pentakosta. Ya, gereja Pentakosta itu agak longgar dan agak aneh-aneh lah. Gereja Pentakosta mengajarkan sandawalas. Jadi kalau Anda bisa berbahasa roh, Anda punya kualitas kerohanian tinggi. Tai kucing lu, setan lu. Di Alkitab mengatakan bahasa roh itu hanya untuk dirinya dan antara dirinya dengan Tuhannya, bukan untuk pamer. Kalau dia pamer itu dari syaiton, Pak. Kembali kepada saya. Saya jatuh satu kali di rumah Pak karena polisi tidur. Bodohnya saya lihat itu, saya nyebrang ke kanan. Roda depan saya sudah lewat, roda kiri saya terbang karena kena polisi tidur. Bluk, jadi miring ke kanan, jatuh. Terus dada kiri saya mentok kena dengan tempat antara tanaman itu. Sudah gitu Pak keluar, perlu disembayangin enggak usah Pak, langsung pulang. Oh ya udah. Yang kedua, jatuh di tempat beli sate. Yang ketiga, tadi pagi saya jatuh, Pak. Saya sudah mau jalan-jalan. Saya sudah mau pergi ke Kelungkung. Bukan, ke negara, pulang kampung. Karena saya sudah pernah melarikan diri kasus di rumah. Semua konflik saya memutuskan diri tanggal 22 ya? 21 ya? Hah? Saya waktu Kevin Tian temenin mamanya gosok, saya naik, saya curhat, saya pamit, Papa harus keluar dari rumah ini. Karena Papa sumber masalah. Papa mau keluar? Tian tanya. Ya udah. Sebagai laki-laki hati-hati Pak. Oh, dipeluk. Oke, saya peluk Tian, saya peluk Kevin. Saya minta Mama mau peluk Papa. Dia tidak mau ambil tangan saya. Dia tetap duduk dan dia berkata, ini yang Papa kasih selama ini ke Mama. Saya keluar Pak. Saya maunya ke negara. Cuma sudah sore. Otak waras saya sedang bermain. Saya bawa uang secukupnya, saya ke hotel Pak. Saya lari ke Hotel Queen. Nah, Hotel Queen itu jek-jekannya tinggi, resepsinya ada jek-jekan atau ada tangga 5, 6 atau 7 saya harus naik. Ditemenin sama satu orang. Setelah itu turun, jatuh saya Pak. Sudah hujan jatuh, ada satu orang yang nemenin. Malamnya balik ke tempat itu. Dan namanya Joe Martin Luther, seorang sabu, punya istri Cina Loleng dari Pulau Samosir. Ngajak saya kerja sama buat warung nasi goreng. Saya keluar uang 6 juta, duduk manis, setiap hari terima 30%, 70% dia ngambil.
Saya sudah oke, ini oke, ternyata saya disuruh hati-hati. Lu baru kenal, ya bisa dipercaya enggak? Masalahnya Pak, kalau dia benar orang yang Tuhan kasih saya punya bisnis, dan saya tidak ambil kesempatan, bodohnya di mana Pak? Kalau saya terburu-buru ngambil kesempatan dan ternyata dia penipu, saya kena tipu lagi seperti rumah di Tukar Banyu Sari. Jadi, saya sebetulnya perlu ilmu kebatinan yang saya dari dulu cari. Who am I? Kalau saya perlu, saya ceklik, saya buka alam malaikat. Malaikat, Gabriel, ada orang ini baik atau enggak? Perlu nggak saya bisnis sama dia? Oh, dia baik, itu aku yang ngutus dia. Oke, langsung tak invest 6 juta. Masalahnya, kebutuhanku tak terpenuhin. Sudah punya rencana, harus ke orang Bali, bayar Banten, minta dia melukatin, kemudian ya sudah selesai. Kalau bisa buka alam, jangan indera keempat itu melihat setan. Minta indera kelima, 6, 7, 8. Itu penjelasan seorang Katolik yang dia dulu adalah keraton Jogja. Tapi karena dia Katolik, kunci alam sorga ada di dia. Semua keluarga muslimnya sirik sama dia. Dia Katolik kok dia dikasih kunci alam itu, maka dia lari ke Bali. Dia kembalikan kunci alam surganya. Terlambat ketemu sama saya. Kalau dari dulu ketemu saya minta kuncinya. Nah, begitu loh Pak. Terus dalam perjalanan, saya sudah pernah cerita belum? Dari dulu saya waktu dari SD tuh saya pengen belajar kungfu. Saya pengen ke wihara di Jalan Bisma. Sudah pernah cerita ya Pak? Sudah. Saya sudah datang ke Jalan Bisma kemarin Pak. Cuma tutup. Hari Minggu kok kalau mau, cuma di dalam nggak ada biksu, yang ada hanya guru-guru. Loh, kalau hanya guru-guru apa bisa bantu saya gitu. Kalau ketemu biksu kan mungkin lebih oke, top chair ya. Ada satu dewa katanya, siapapun yang minta kesembuhan di sana pasti dikasih. Saya pikir, gua minta sama dewa atau gua minta sama Tuhan Yesus ya? Tuhan jaga saya Pak. Saya belum menjalankan gini. Waktu atok terlalu banyak di otak saya. Waktu harus sembayangan leluhur, bapak ibu sudah suci dan harus ulang tahun gitu lah, pulang ke negara. Komang sudah diajak pulang sama Nengah sama Jero Pusa. Sama Jero Pusa, terus Jero Pusa nawarin, coba ajak Elia gitu. Saya ditanya, otak waras saya kalau saya jalan ke sana mabok gimana? Pergi mabok masa pulangin dulu ke Panjen nanti baru lanjutkan perjalanan? Ada. Terus waktu setelah besoknya saya berpikir, kenapa nggak terima tawarannya? Saya sampai di sana berdoa kepada bapak dan ibu. Bukan berdoa loh, ikut duduk di sang Dewa Yang, tidak membakti, tapi curhat dari hati ke hati. Saya mau nangis di depan. Kalau di sini nangis bisa juga sih, cuma lebih afdol kalau kita nangis di depan beliau kan. Itu saya langsung bilang, "Ma, Papa mau jadi ikut ah." "Kenapa?" "Mau nangis di depan bapak sama ibu." "Yakin dalam perjalanan?" "Enggak." "Kalau enggak ngapain?" "Ya sudah, enggak usah gitu." Udah batal. Dalam perjalanan terakhir Pak, kemarin saya pikir, ini sontoloyo. Saya ini bikin biang kerok kepada semua. Betul kata dukun Sumertana, saya simpan sampah. Nah, sampah ini menurut saya Pak, adalah karma buruk. Bapak mertua saya adalah balian pijit, tukang pijit. Dia punya pegangan yang harus dijalankan oleh anak kandungnya, keturunan di bawahnya. Semuanya tidak mau. Karena banyak yang mati, dileain sama adiknya. Terus harus saya jalankan.
yaitu bukan anak kandung, tapi anak menantu. Pikiran waras saya atau pikiran alam roh saya berpikir begitu. Jadi kenapa saya seorang Kristen, bapak ibu seorang Kristen, bapak seorang penasehat pendeta, punya anak main usir Lea? Nggak masuk akal, Pak. Dan selalu kalau ketemu sama orang, Anda ini biksu, Anda ini kaisar, Anda ini panglima perang, itu meracunin otak bawah sadar saya. Dan saya sudah ngambil keputusan. Ya sudahlah, sekali salah. Cuma saya menjadi tenang supaya saya tahu dan saya bisa on off. Maunya saya tadi pagi pulang kampung, Pak. Sudah siap-siap semua, Pak. Sontoloyo. Di depannya Unut, itu kan ada lampu. Saya pinggir di sebelah kanan, di tengah jalan, tidak mengganggu lah. Saya beresin Walkman, jalan, sudah gitu jalan. Begitu jalan, belok, masuk ke, apa namanya, masuk Sudirman. Oke. Kalau mau ke Ubung kan harus belok kiri. Nah, saya bisa di kiri sekali. Motor saya kiri, kaki kiri saya naik ke trotoar si roda kiri. Nyungkling saya turun, kan naik. Begitu naik kan sambil ngegas, jalan nyungsep saya di aspal. Ini ada yang bantu? Banyak. Ini Sontoloyo ini cerita alam semesta. Saya 3 kali jatuh. 1 kali nggak terlalu serius, tapi sakit. Kali kedua, belanja sate, cukup serius sakitnya. Kali ketiga, di pagi hari. Serius lagi. Di pagi hari. Lebih serius. Tangan saya rasanya putus. Tapi gini, Pak. Karena saya kan ngeseng ke kiri. Jadi badan kiri saya di atas, Pak. Nangkep ya? Persis jatuhnya seperti jatuh di polisi tidurnya rumahnya, Pak. Cuma saya tidak ada ketetes sama sekali. Kepala saya terbentur, aspal. Gitu. Oh, pakai helm. Di belakang saya langsung berhenti dari Tiara Dewata tuh Grand Lucky, mau gitu belok langsung, dikerumunin hampir ada 20 orang. Gimana, Pak? Bisa bangun, Pak? Bisa. Tolong bangunin motor saya dulu. Saya tidak ketetes sama sekali, Pak. Tapi setelah bangun, saya starter, aki saya sampai sewak, nggak mau hidup. Dan hari ini, pagi ini biasanya Kevin yang nganter mamanya. Nggak tahu Kevin sakit. Diantar sama siapa. Saya sudah pernah ngomong ya kalau Tian itu sudah kos di luar ya, Pak. Oh, iya betul. Sudah pulang anakku, Pak. Oh, udah pulang. Jadi kalau dalam Alkitab, anak sulung sudah pulang ke rumah orang tuanya. Dan yang nolong saya dorong adalah Tian. Kenapa Tian pulang? Urusan dengan ceweknya selesai, sudah finish. Saya tanya sama Kailan, mau beritahu, saya tidak mau tanya langsung Tian. Saya tanya mamanya, "Mah, kenapa Tian pulang?" Ya, sudahan sama Belina. Sudahan maksudnya putus? Iya. Oh, syukur alhamdulillah. Bisa putus juga gitu. Poinnya, Pak. Waktu mama meninggal, di sore itu, Tian pulang. Saya bilang, Tian tolong jangan keluar malam ini ya, sampai besok. Karena oma barusan meninggal. Dia dengar saja, tapi setelah itu nggak tengok jenazah oma, pergi. Demi pacarnya.
Pacarnya itu juga orang nggak waras, Pak. Suka mukul-mukul diri, hampir bunuh diri. Saya tuh sudah ke dokter jiwa, Pak. Karena saya tahu, waduh, BPJS ke dokter jiwa betapa lamanya nunggu di luar, mengamuk saya. Udah saya bayar dah. Saya tanya sama Suryadani, di mana ada klinik dokter jiwa. Bayar pertama, Pak, 409.000. Bayar kedua per telepon. Bayar pertama, boleh ngerekam, Dok? Enggak. Yang kedua saya rekam, Pak. Nah, waktu kasus kedua, Pak, kan saya dijadwalkan jam 8. Mulai semangat, jiwa saya sudah balik. Jam 8, terus Kevin bilang, Pak, kalau bisa jangan terlambat. Ya oke lah, kita berangkat dulu. Sampai di klinik jam 8 kurang 5. Kita duduk, nunggu lama sekali, nggak dipanggil-panggil, Pak. Setelah dipanggil, happy saya. Saya sudah buat laporannya. Saya ada di sini gitu. Pak belum nonton ya? Belum. Sebetulnya saya sudah kirim ke Anda, tapi apa urusannya ya begitulah. Nanti kalau Pak mau nonton silakan. Jadi saya sudah buat rekaman. Di situ di kali kedua setelah saya masuk, saya lupa, Pak. Bu, bisa tolong baca tulisan saya? Kostum itu Usilia Santet. Oh, gitu dia. Sudah gitu ngoceh, Pak. Sudah ngoceh, baru ingat, Pak, saya. Ngoceh cukup lama, 10 menitan lebih. Saya baru ingat, Dok, tadi kita mulai jam berapa ya, Dok ya? Pak, coba perhatikan, Pak. Ini cerita semesta alam yang ada di dalam otak saya, Pak. Otak arogansi saya. Dok, tadi saya mulai ke sini jam berapa masuk ya? Pak, jam 8. Terus saya bilang, betul, saya jam 8 jadwalnya masuk ke sini. Tapi tadi sebelum jam 8 saya sudah tunggu di luar. Tunggunya lama. Saya kira saya mulai bukan jam 8. Terus dia pura-pura buka gitu. Bapak jam 8 masuk ke sini. Wih, Pak. Dia 2 kali ngomong jam 8 mulai wawancara. Karena itu kan hitungannya per jam gitu loh, Pak. Pak tahu saya ngamuk, Pak. Dokter yang saya butuhkan saya ngamuk. Ngamuknya halus sih. Saya bilang, Dok, betul saya tadi jam 8 sini. Mulainya? Iya. Begitu iya? Setelah jawaban dokter ini, Dok, saya tidak respect dengan ilmu kejiwaan Anda. Karena saya mulai bukan jam 8. Saya jam 8 kurang 5 sudah datang di lobi, nunggu lama, dipanggil. Sudah dipanggil, kita sempat ngobrol, baru saya ingat. Kita mulai jam berapa, Dok? Anda mengatakan jam 8. Itu sudah jam 8 lebih, Dok. Dia baru mengakuin, oh iya, Pak, saya tidak lihat jam berapa kita mulai bicara. Kalau itu Ibu ucapkan, maka saya akan respect dari tadi. Karena Ibu sudah mengatakan jam 8 2 kali. Maafkan saya tidak bisa respect sama Anda lagi. Saya benar atau benar, Pak? Benar sekali. Saya tahu saya posisi benar, aku habiskan dia. Ternyata dia seorang dokter jiwa dari tahun 2011 S1, kerja di rumah sakit Bangli sampai hari ini. Terus kerja di sini baru 2,5 tahun. Jadi mungkin ya dia direktur rumah sakit jiwa Bangli, namanya Dokter Pinkan. Karena dia sudah tidak jujur, gue nggak anggap lo, walaupun gue butuh lo punya obat, lo punya nasihat. Setelah bincang-bincang, Pak, itu 45 menit 235. Kalau kali 2 ya 235 kali 2, kalau kali 3 kali 3. Saya itu jam 10 kurang 5 menit baru keluar, Pak.
Jadi berapa menit? 8 nih. Gini. Waktu sudah ngomong sama saya kan lama. Udah gitu dia tanya, Pak Elia minum obat apa? Nah ini nggak tahu dok. Makanya tadi waktu mau masuk saya bilang boleh nggak masuk berdua. Kevin nggak mau masuk, jadi dia nunggu di luar. Oh kalau gitu tolong panggil anak saya dong. Dia panggil Kevin. Begitu Kevin nongol di pintu, nggak tahu saya ngamuk apa gitu ya. Terus Kevin jawab sesuatu Pak. Sesuatu yang Pak pasti tidak duga. Dia mengeluarkan kalimat apa Pak? Kalau Anda seorang rohaniawan connect dengan energi saya, pasti jawaban Anda benar. Saya kan hanya debu di kaki langit, jadi saya tidak tahu Pak. Anda tahu? Enggak, bukti saya tidak bisa jawab. Saya minta tebak, bukan jawab. Tebak. Nebak itu bisa benar, bisa salah. 3 kali tebakan. Tebakan saya pun tidak tahu. Ya beginilah. Kalau duel sama orang rohaniawan, dia tidak mau dianggap setitik debu itu berarti bagi sebuah kehidupan. Anda terlalu canggih. Dah. Terus dia bilang gini, Papa masuk ke sini tuh jam 8:15. Kalimat itu terlontar otomatis loh Pak. Loh, padahal itu yang saya hina-hina kan? Kok bisa keluar Pak? Kalimat di depan yang menyebabkan Kevin ngomong, Papa masuk ke sini jam 8:15. Itu nggak ada jejak, nggak ada rekam jejak Pak. Begitu dia ngomong begitu Kevin ngomong gitu, saya langsung tahu, sontoloyo, inilah kerja Tuhan kita. Maka malulah dokter Pinkan. Saya jual usir dia. Terpukau dia Pak. Wih, hebat sekali Bapak ya. Bukan saya yang hebat. Tuhan di dalam badan saya yang hebat. Kenapa? Karena setiap kali saya interogasi setan, saya tanya, kenapa kamu takut sama saya? Karena kamu ada Tuhan. Kalau dia sebut Tuhan saja kan tidak puas. Saya paksa dia nyebut, Bu. Tuhan saya Tuhan siapa? Saya paksa setan itu nyebut, Bu, dokter Pinkan. Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Iya. Saya suruh setan pasien tuh ngomong, siapa Tuhan saya? Tuhan Yesus. Sekalian penginjilan Pak kepada si jilbab. Jadi Tuhan kasih hikmat. 1 dayung 3 pulau terlampauin kamu, diobatin, kamu mengabarkan nama Tuhan Yesus, kamu memberikan bla 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 untuk masa depanmu, dan mungkin saya akan dibukakan indera ke 5, 6, 7 oleh si debu sumber tanah. Tapi saya tahu tidak mungkin dari Anda. Jadi setelah saya kabur dari rumah Pak, saya jatuh 3 kali di itu kan lantai 2 tuh naik jek-jekan. Saya ngesot Pak, naik ngesot, turun ngesot, jatuh di lantai bawah karena milicin 3 kali jatuh. Saya harus berusaha untuk bangkit, itu membuat keselio kaki kiri saya. Ditambah tadi jatuh lagi, bukan kaki kiri tapi tangan kiri saya. Kalau saya nunduk Pak, kayak mau copot tangan kiri saya. Kalau ditopang enggak apa-apa. Jadi enggak terlalu urgent lah. Dibiarkan tidur 3 hari 3 malam maka sembuh tangan saya. Begono Pak Sumerta, sang debu yang telah memberikan waktu saya bercerita. Jadi menurut Pak, apa penyebab Pak jatuh 3 kali apa 4 kali ini? Sebuah pengajaran. Kamu harus mengalami jatuh. Jatuh pertama tidak serius. Jatuh kedua lumayan sakit.
tapi tidak berbahaya. Jatuh ketiga, cukup berbahaya, tapi di masa sepi. Jatuh keempat, kamu mau bunuh diri, maka akan terjadilah kamu mati. Tapi apakah saya diperkenankan bunuh? Pak, kan sudah tahu saya mau bunuh diri ya, dengan cara berbagai macam cara. Enggak. Hah? Enggak. Loh, saya sudah pernah bosan hidup, Pak. Dan ternyata Pak, waktu di dokter, dia tanya dokter pinggan, Pak, sering bingung Pak? Oh sering dok, keluar masuk, apalagi kalau saya keluar kan saya harus pakai AVO tuh lama sekali. Sudah keluar, tidak ada tujuan, masuk lagi, buka AVO, tidur lagi. Sering begitu dok. Kalau ngomong sendiri, enggak. Dijawab sama Kevin, pernah dok 3 kali. Hah? Kaget saya. Hah? Papa pernah ngomong sendiri, Vin? Iya. Kevin tanya ke Papa besok pagi. Kemarin Papa ngomong sama siapa? Hah? Saya tidak tahu loh, Pak. Saya Tuh, pasti Pak sudah masuk alam gaib nah itu Pak. bukan alam gaib, alam gila. Alam stres. Orang stres itu bisa ngomong sendiri. Bukan alam gaib, Pak. Kalau orang stres, dia ngomong sendiri, dia ingat. Nah, kalau Bapak kan tidak ingat, berarti masuk alam gaib itu. Gitu ya? Iya. Nggak mungkin. Ya, kenapa enggak mungkin sengaja dibikin lupa oleh alam gaib supaya Bapak tidak bercerita tentang alam gaib gitu. Karena Bapak belum bisa menahan gitu. Tapi Kevin denger saya ngomong kepada seseorang. Omongan apa nggak jelas karena gelap. Saya kan bingung. Ditanya, dokternya nanya, Pak Elia pernah ngomong sendiri? Enggak. Dengan sangat mantap, saya bilang tidak dong. Karena saya kan tidak pernah ingat saya pernah ngomong sendiri. Kalau istri saya pernah ngomong sendiri, dan dia tahu. Daripada ngomong sama orang lain, ya mama ngomong sama kaca, di depan kaca. Itu terapi, Pak, saya tahu. Saya 3 kali waktu gelap ngomong sendiri. Kevin lewat habis nganter mamanya. Loh, ini kok papa tuh ngomong sama siapa gitu. Besok paginya ditanya, kemarin papa ngomong sama siapa? Hah? Apa? Papa ada ngomong sama siapa? Nggak ada. Itu saya baru ngeh, Pak. Dan saya tidak menganggap itu alam gaib. Kenapa? Karena alam stres saya sudah sampai pada puncaknya. Saya bisa keluar masuk. Persis orang linglung tahu, Pak. Cuma linglungnya saya belum sampai ngomong. Di suatu masa, Pak, waktu saya masih belum terapis, di Jalan Panjer saya pernah ketemu wanita cantik sekali, Pak. Cantik sekali. Montok, nggak pakai BH, nggak pakai celana. Jalan di jalan. Semua pada liatin. Saya begitu lewat, kok nggak ada orang tolong ya? Balik saya, Pak. Tak ajak ngomong. Tinggal di mana? Dia di sana, di Ubung ya. Terus sekarang mau kemana? Nggak kemana. Tapi nggak pakai baju, Pak. Montok, Pak. Saya gini terus. Pegang-pegang Pak. Enggak lah, kalau otaknya saya sedang kemasukan setan, aku bawa ke tempatku, coblos dulu lah kan gitu ya. Otak sadarku, enggak ada nafsu, terasa kasihan saja. Cantik, teteknya gede, tapi enggak gleber, enggak pakai cawet, hitam, bulunya hitam-hitam. Saya gonceng. Yuk, tak antar pulang yuk. Oh, mau antar pulang? Ya, tak antar pulang deh. Rumahnya di mana? Di Ubung. Loh, bisa jawab normal, tapi dia tidak merasa malu, tidak pakai baju. Itu orang apa, Pak? Orang kesurupan? Saya mengalami 1 kali, Pak.
Jadi waktu saya takut, waktu mama saya meninggal Pak, sebelum meninggal 2 bulan sudah gila loh Pak. Ada rekamannya nanti kalau Pak mau ya, cuma nggak ada waktu. Saya rekam semua Pak, jadi Tian tuh dipanggil Om. Waduh, waktu mau meninggal 2 minggu terakhir tuh bikin saya stres Pak. Baru kembali ketok lagi minta ditemenin. Sampai akhirnya saya tutup kuping saya dengan bantal. Nggak usah dah Ma, sorry ya, aku nggak bangun. Sampai besok pagi baru tugasnya Cece bangun. Oh bangun makan. Itu kan sudah belepotan saya 7 bulan Pak. Ganti, bersihin tai, kencing, belepotan seorang diri pakai satu tangan. Saya tidak mau mengganggu Komang karena dia sudah berkorban. Saya tidak mau mengganggu anak saya karena itu tugas, bukan tugas cucu tapi tugas anak. 2 anak harus berbakti kepada 1 orang tua. Cuma kakak saya sudah perot, nggak bisa. Tugasnya dia hanya membungkus yang sudah saya cebok-cebokin, pampersnya sudah ganti, tinggal dibuang, dia punya tugas. Sama dia buat makanan. Satu hal yang saya marah sama kakak saya. Sampai berapa lama lagi begini ngomong di depan mami? Saya marah besar. Kalau lu mau marah jangan di depan mami. Tambah stres enggak si mama tuh. Nah, singkat cerita saya 7 bulan, Pak. Di 2 bulan terakhir saya stres. Sampai setelah mami meninggal saya berpikir, Tuhan, jangan kondisiku seperti mami. Kalau sudah seperti mami belepotan, saya pasti Pak bunuh diri. Tapi bagaimana cara bunuh diri yang berhasil? Kamar mandi saya tahu kan Pak, di belakang tuh. Itu kan ada ledeng atas. Jam 8 ke atas itu semua sudah pergi. Kevin sudah tidur di atas. Kevin akan bangun sekitar jam 1 atau setengah 2. Saya buka, saya sobek nadi tangan kiri saya, duduk, dicor-cor sama air dalam air galon, air tandon, sampai habis darah saya. 4 jam habis dong. Kalau 4 jam udah habis ya ketemu sama orang baru bangun, wah tolong, pasti gitu ya. Saya pikir 4 jam pasti matilah. Kenapa? Darah jangan sampai tergenang. Kalau darah tergenang membuat kerjaan sangat tragis. Darah mengalir lewat, saya sudah habis. Atau saya naik motor, ngebut, ada orang bawa barang besi, tabrak, tembus. Saya sudah pikir, cara bunuh diri yang sukses itu gimana? Cuman saya tahu Pak, hidup mati seseorang di tangan Tuhan, bukan di tangan dia. Walaupun dia loncat dari lantai 10, tapi belum waktunya dia mati, paling dia lebih sengsara. Itu otak waras saya tahu, dan saya tidak pernah melakukannya. Cuma ngomelnya, aku mau bunuh diri. Kenapa? Kejiwaan saya sudah sakit jiwa. Dan terbukti Pak, nanti saya kirim ya si dokternya. Itu wajib Anda telusurin. Dok, waktu saya datang ke sini level sakitnya saya berapa? 1 ringan, 10 parah. Saya ada di level berapa? Bapak waktu itu level 6-7. Terus hari ini kan yang kedua kan tidak usah ke sana, per telepon. Bayar juga 450.000. Hari ini levelnya Bapak 3 atau 4. Dan benar Pak, saya orang tuh sudah sakit jiwa. Cuma jiwa saya itu kalau lagi bagus, pidato lebih daripada pendeta. Bahkan bisa menelanjangin seorang dokter jiwa. Kalau dokter mengatakan saya jam 8 mulai ngomong, saya tidak respect sama Anda. Saya sudah hina, tapi
dalam batas masih sopan lah gitulah, nggak arogan. Ternyata nanti waktu tentang urusan obat Kevin masuk, papa itu loh masuk sini tuh jam 8 lebih 15. Begitu dia ngomong gitu, ketawa saya dalam hati. Tetap pandangin mukanya si dokter. Lu bohong, tapi untung dia ngaku sebelum Kevin masuk. Iya Pak, tadi saya juga nggak lihat jam berapa kita mulai. Kalau ini, saya berdamai dengan ibu. Saya maafkan ibu. Maafkan saya ibu, tadi saya kasar sama ibu. Jadi, apakah saya sudah bicara dengan alam gaib? Alhamdulillah, tapi tak mau. Itu bukan on off, itu di luar kesadaran saya. Saya perlu on off. Kemanapun Kevin pergi, Kevin bisa on off. Kalau dia niatin, ada orang seperti di Bank BCA Sudirman, waktu saya promo, kan ada satu ibu, pemimpin lah tapi bukan manajer. Pak, kenapa ya di bulan-bulan ini omset kami sangat drastis kurang? Wah, ini pasti dikerjain Bu sama orang. Terus Kevin, bukan dikerjain sama orang Pak, tapi sama makhluk di lantai 3. Banyak sekali katanya. Hah? Ada di lantai 3? Iya, penuh Pak. Terus saya bilang gini sama yang nanya itu ya, Bu, mau antar anak saya ke lantai 3 supaya diusir? Jangan dulu Pak, karena masih rame di lantai 2. Kenapa gitu? Kevin peka, tapi on off. Kalau tiba-tiba digonceng sama dia Pak, terus dia berkelebat noleh ke kanan atau ke kiri, tiba-tiba, siapa Vin? Itu tadi ada gitu. Saya sudah tahu Pak. Problemnya, dia juga pernah ngusir yang di sekolahannya, tapi dia nggak mau menjalankan profesi. Biarlah bapaknya aja yang jualan untuk dapat uang. Tapi kearogansi saya, dari dulu saya sudah pernah minta Pak, siapapun yang merasa punya kemampuan alam gaib, bantu saya, Muslim, Hindu, Buddha, apa kayak, tolong diuyak-uyak, nggak ada yang bisa Pak. Jadi kalau sudah waktunya ya saya akan terima. Masalahnya saya pikir, perlukah saya melanggar hukum Tuhan dengan melukat kepada orang Hindu? Perlukah saya bersujud kepada Buddha di Kongco? Ternyata Tuhan hajar saya. Lu mau macem-macem sama gua, dikasih saya jatuh tadi. Jadi kesimpulannya, nggak usah. Selama kita wajar-wajar saja, kalau terbuka. Begono, Pak Sumerte, ada saran? Atau kalau Pak mau bantu saya. Tapi mohon saya tidak hadir di tempat melukat. Seperti orang tua ya, diambil debunya, diwakilkan, udah dijalankan sebagai wakil. Kalau Pak mau bantu saya, kalau ada panggilan Dewa Dewi Betara, oke, bantu si Haryanto, kasihan dia, saya akan bayar. Lakukan ritual atas nama saya supaya saya tidak dipersalahkan oleh Tuhan saya. Itu boleh Pak, itu perwakilan. Kenapa? Tuhan Yesus darahnya mengganti sebagai substitut pengganti membayar dosa manusia. Jadi boleh, logikanya boleh. Sampai jumpa, si Debu Sumertana, ada yang mau disampaikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, matur suksema. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati Anda. Rahayu.